Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak sebuah diskusi atau debat antara para apologet Kristen yang di dalamnya ada Kiamat, Pak Bom, ada juga Bang Duran dan juga teman-teman para apologet Kristen yang lainnya. Dan lawan debat mereka di hari ini pastinya tetap bersama dengan Ustadz Zuma dan juga rekan-rekannya. Kita akan melihat bagaimana mereka akan membawakan setiap data, argumentasi, serta narasi yang berkaitan dengan subtema perdebatan mereka di hari ini. Dan lagi-lagi kita akan melihat bagaimana respon dan reaksi dari masing-masing pendebat ketika data serta argumentasi dan juga narasi yang mereka bawakan itu bisa dibantah kebenarannya seperti itu. Karena pastinya setiap data yang dibawakan itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Jangan hanya kita seperti mengarang-arang bebas seperti itu. Seperti teman-teman kita di luar sana kebanyakan ketika mereka belajar Alkitab, mereka mendalami Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, akan tetapi mereka hanya mencari kesalahan dan kemudian mereka mentafsirkan dengan gaya dan cara mereka masing-masing dan mereka gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Sama halnya seperti yang dilakukan dengan contohnya Uniriva. Kalau kita melihat di dalam satu diskusi atau debat yang di dalamnya ada Uniriva, di mana dia hanya ketagihan dengan mencomot-comot ayat tanpa membahas atau membaca keseluruhan ayat itu. Dia hanya mengambil satu-satu ayat untuk dijadikan bahan untuk menyerang iman kekristenan. Tetapi walaupun demikian cara mereka untuk mencari kesalahan, pastinya kebenaran akan selalu bisa diungkapkan dan dinyatakan kepada mereka. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak bersama diskusi atau debatnya. Saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang positif, baik saling membangun, bukan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bacaan sholat itu apa yang dia bisa ya rubah harus itu loh. Itu dalam keadaan darurat, tapi dia nggak ngerti dalam bahasa. Tadi dalam keadaan darurat. Itu dalam keadaan darurat. Kamu berubah. Dia gimana? Boleh. Dalam bahasa dia boleh dalam keadaan darurat, dia nggak ngerti apa-apa boleh. Itu ada kaidah hukumnya, kaidah darurat. Oh, makanya Madia, saya baca ini dari Islamiyah Muslim. Itu ada katanya di hadis Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Itu Madia. Ya. Oke lah. Itu ada lagi pertanyaan Madia. Bahkan haram hukumnya, dia sudah ngerti bahasa Arab. Nah, dari tadi kamu lagi. Madia diam aja. Kita lihat dulu pencari koin ada baru naik ini pencari koin. Assalamualaikum. Ya, silakan bertanya, silakan. Ada mau ditanya, Madia? Bertanya aja lah tentang Kristen, ayo. Waalaikumsalam. Pak Bom, jangan lari di sini Pak Bom. Duduk yang tenang Pak Bom. Saya tidak lari, cuma kau pencari koin. Jangan kasih kopi dulu. Ayo, apa mau ditanya? Kasih kopi. Halo adikku Juma. Selamat datang di kebenaran. Pak Bom jangan kabur ya. Jangan alasan di banner lagi ya. Silakan. Kamu Gitu ditanya ya. aja, kamu nggak lari, kamu cari koin. RB nanti lihat aja koinnya tuh, lihat aja. Lalu yang kasih saya koin umat Islam loh Bom. Ya, makanya kita tuh nggak mau kau menghina Alkitab, menghina Saya iman menghina orang. kitab Anda Sebentar. itu di mana? Itu Kau kan menghina. Juma, kamu itu mau tanya bukan apa Juma? Alkitab, Silakan. tapi itu adalah Biblos. Silakan. Apa Kamu kitabmu mau? kalau dihina, kalian masuk ke kita penjara. Kalau bisa Mulutmu itu. Al-Quran memang bisa. Udah. Oh, Apa mau nggak ditanya? bisa. Silakan. Kita nggak berani. Ujung-ujungnya penjara kalian tuh macengin. Oh, Udah, gitu Pak ya. Bom. Yang penjarakan Apa mau Islam ditanya, atau silakan. negara, Pak Bom. Mulut aja kau.
Pegangan yang kuat ya, bom ya, pegangan yang kuat. Kenapa justru kau yang pegang kuat? Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Udah. Jangan lagi beralasan Ini nanti. ini bukan channel saya. Pak Bombo. Ini bukan channel saya, Kawan-kawan Bro. gak usah dibiarin aja, dia sengaja tuh buat rusuh. Oke, Sekarang saya rusuhnya mulai, kan saya ngomong. disuruh bertanya. Oke. Udah bertanya dulu kau Nur Alim. Oke, saya bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an menjelaskan begini. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful Pak Bombo. alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Al-Qur'an menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh macam bahasa yang ada di atas muka bumi. Oke? Tolong tunjukkan kepada saya bahwa Yesus menciptakan dan mengerti dan memahami seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Silakan. Itu Tuhan kalian kan? Nah, silakan. Oke. Sebentar Pak Erben, sebentar. Nangis. Kita tanya si Jul ini. Jul, Nangis. ayatnya ayat berapa Jul? Kita cek Jul. Al-Quran menjelaskan. Sudahlah, Al-Quran kan saya kan disuruh bertanya Dalilnya ini. di mana Jul? Dalilnya Saya kan di disuruh mana? bertanya Dalilnya ini. di mana, Jul? Saya kan disuruh bertanya. Iya, dalilnya yang tadi Wa lu bawa min di mana, Jul? ayatihi Dalilnya tadi lu bawa khalqus di mana? samawati wal ardh Di wa mana? ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Iya, ayatnya di mana? Dialah Jul? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan perbedaan Loh, tapi tadi bahasamu bahasa. dan warna kulitmu. Mana ayatnya? Ini sudah Ayatnya kubacakan di mana, sama, Jul? udah kubacakan samamu. Iya, ayatnya di mana? Nah, Surah apa? Ayat Al-Rum berapa? ayat 22. Oke. Sekarang Oke. giliran kalian, gak usah nangis. Kan saya disuruh bertanya. Bentar. Tolong Aku yang tunjukkan nangis. dalilnya Nangis, Tuhanmu Jul. Yesus itu Al- menciptakan Al-Rum itu surat berapa itu, seluruh Bro? bahasa di Bentar, atas muka Cuma. bumi. Mina, silakan bantu Mina. Gampang cuma. Al-Arum itu. Gampang itu gampang. Silakan. Pak Bom, biar Jawab. dulu Duran yang tangan. Jawab. Biar Duran yang tangan nih, tenang yang lain. Suruh si Jul tadi berapa? Arum berapa? Al-Rum itu ayat berapa? 22. Udah Al-Arum silakan. itu surat berapa? Ayo semua jawab. Di mana Yesus mengatakan Udah, aku tenang menciptakan dulu, seluruh bahasa? Jum. Loh, kok larinya ke Al-Quran malah kalian konsennya? Bukan, kan kalian bisa Kan ini harus bawa, kita Jul. bilang. Malah ke Al-Quran konsentrasinya karena nggak ada dalilnya ya, nggak ada dalilnya ya. Namanya dari Sabar, Quran. Kita Nggak ada harus dalilnya ya. menjawab pakai Yesus Quran. menciptakan seluruh bahasa ya. Ayo Oke, Bom. sebentar. Al-Arum surat berapa ini? Al-Arum. 30 Pak Erben. Bom lagi cari data Yesus. Al-Arum 30. Tenang, jangan tertawa. Dari Al-Arum. tadi saya Arum dengarkan kalian. Aduh. 22 ya. Parah ini manusia. Cuma Oke. saya itu di orangnya Erben ya, keluarga ya. Saya disuruh diam. Itu Oke, pertanyaan Pak Bom, sangat Artinya kamu Kita baca ya. Katanya kau nantang Dan saya. diantara, tenang Pak Bom. Biar Bro Duran. Ini terima telepon. Selesai ini. Oh terima kasih. Benar. Apa-apa, Bro Duran udah ada Pak di sini. Selesai deh. Silakan. Oke. Di sini kan dikatakan kan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Benar gak Jul? Betul. Perbedaan bahasa siapa yang menciptakan? Perbedaan Itu ada. bahasamu kan. Perbedaan bahasa. Iya, sudah dikatakan. warna kulitmu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit. Nah, mana sekarang dalilmu mana? Mana dalilmu Yesus menciptakan seluruh bahasa? Sekarang Bahasa Mana? sebutkan pada saya. Mana? Bentar. Mana dalilmu Yesus menciptakan segala perbedaan bahasa? Silakan. Bombo, Sebutkan arti Mina, Taurat, Jul. silakan. Jul, Mina, arti Bombo. Taurat, 5 Jul. menit ya. Nanti satu Arti Taurat mulutnya. apa Saya Jul? malu dia ini. Oh, mau gugat dulu, Arti Taurat dan Bombo. Injil. Loh. Arti Ahli Taurat dan Alkitab saya. Injil menurut Kamu. Erben gimana Erben? Mana jawabannya Erben? Yesus Jul, menciptakan saya seluruh jawab. bahasa mana Erben? Taurat dan Injil Oke, apa oke, Jul? sebentar. Ya, silakan. Arti Taurat dan Injil apa Ayo. Jul? Ayo. Sebentar. Jadi gini, saya kasih data aja ya. Sebentar Bro Iya, Duran ya. silakan. Jadi, Yesus menciptakan bahasa mana tertulis? oke, jadi pertanyaan si Cuma ini bertanya dari logika historis yang cacat. Loh, Kenapa? dengar dong. Di room saya kalau orang sudah menjelaskan, dengarkan. ya, tapi jangan Perhatikan. membodohi karena saya bukan Saya jemaat gereja. buktikan. Oke, silakan. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Perhatikan ya, Yesus ya. Sedangkan bahasa itu ada pada peristiwa Babel. Kejadian 11. Perhatikan ya. Kejadian 11 dengan Yesus itu 2000 lebih, sekitar bikinlah 3000 tahun. Jadi kalau kamu mengerti histori sejarah, maka pertanyaanmu ini sudah cacat. Ini namanya logika catat historis. Mana dalilnya Yesus Oke. menciptakan bahasa? Nggak usah Oke, terlalu jadi lebay. pertanyaanmu adalah logika catat sejarah. Karena nggak bisa Bahasa menjawab. di dalam kejadian Babel itu oleh Allah Yahweh. Nggak ada Oke? jawaban. Yahweh, perhatikan ya. Itu kan Tuhannya Yahudi tuh. Dengar dulu. Yang Ini saya tanya berikan. Tuhannya Kristen, Yesus. Dengar dulu. Dengar. Kalau kamu diskusi di tempat lain dengan gaya sampah boleh. Di tempat saya Emang nggak ini bisa nyangga diskusi- kalau nggak bener? Dengar. Gitu ya? Bisa, di tempat saya ini diskusi Posisinya berbasis bertanya, data. bukan menyangga. Oh, nyangga dong. Oke, nanti kamu lihat ya, perhatikan. Emang dipikir saya Dengar jemaat dulu, gereja? dengar dulu. Lanjut. Oke, ini logika historis. Jadi bahasa di zaman Babel itu
terjadi banyak menjadi 70 bahasa. Adonai Elohim lah yang membuat. Tuhannya Yahudi yang menciptakan. Adonai Elohim. Oke. Mana Tuhannya Kristen? Yesus. Bisa diam. Jadi gini, cuma kamu kan udah disebut orang gurunda. Iya, makanya saya tanya sama kalian. Jangan meriam bambu dan jangan kayak pantat ayam. Nggak bisa jawab. Loh, dengarkan ya. Nah, gini aja Kak, gini aja itu. Biar saya jelasin bentar dikit. Kak, tolong buka 1 Korintus 8 ayat 6 dulu. Kita biar PowerPoint maju. Iya, biar dia tahu dulu runut ya. Ya. Kak Zuma, kita membahas dulu ilahi Yesus sebelum dia kita kenal dengan nama Saya Yesus. tanya dalilnya Yesus. Sebentar, makanya fokus. Jadi gini. Jadi bahasa yang berbeda-beda itu diciptakan oleh terjadi Yesus. di peristiwa Babel. Perhatikan ya. Peristiwa Babel ini terjadi di kisaran 3000-an tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kamu tanya di mana Yesus? Yesus belum hadir sebagai manusia pada zaman Babel. Artinya? Tapi Yesus masih ada sebagai firman di dalam diri Allah. Artinya jadi bukan Yesus bahasa diciptakan oleh Adonai Elohim yang dia memiliki firman di dalam dirinya. Dan pada masa Babel ini Yesus adalah sebagai firman di dalam diri Adonai Elohim. Yesus sebagai firman. Ini logika historis. Sekarang kalau kamu menolak logika historis ini, coba tunjukkan kapan di dalam Quran bahasa itu diciptakan oleh Allahmu. Silakan. Ya, pada saat manusia itu ada, Adam sudah punya bahasa. Oke, perbedaan bahasa itu kapan? Bahasa itu sejak ada manusia kemana-mana. Oke, silakan. Di mana? Intinya dijelaskan seluruh bahasa Allah yang menciptakan. Oke. Min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum. Oke, sebentar. Kasih waktu ya, biar saya kasih atur dengar. Cuma dengar dulu. Jangan kalau mau lari, Bom. Dengar dulu. Bom, tenang. Di dalam Quran itu kapan Allah menciptakan banyak bahasa? Di zaman Adam. Pada saat manusia itu sudah datang. Oke. Hancur sudah kamu. Apanya yang hancur? Setiap manusia memiliki perbedaan bahasa. Setiap manusia memiliki perbedaan bahasa. Di zaman kapan di dalam Quran bahasa itu menjadi banyak? Pada saat manusia sudah mulai banyak, makanya Al-Quran manusia kapan? Mana surahnya? Makanya pada saat Allah Subhanahu wa taala menerangkan, dengarkan. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi liyubayyana lahum wa yudillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wa huwal aziz. Surah berapa? Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Kamu cuma. Kenapa nangis? Bukan, gimana surahnya? Ini kalau di dalam ini Ibrahim ayat 4. Allah mengutus seluruh nabi berdasarkan dengan bahasa kaumnya. Berarti bahasa sudah dicipta. Oke. Dalilnya udah jelas kok. Di dalam saya turunkan kamu sebentar ya kalau kamu nggak bisa diam. Dengar. Aduh, dasar konten. Bahasa itu menjadi banyak. Itu pada peristiwa Babel. Di mana coba kamu tunjukkan kejadian berapa tuh? Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan kita baca. Sebelumnya juga. Oke, perhatikan ya. Dan menjumpai tanah di Sinear. Perhatikan kan ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Dan ayatnya di mana nih? Yang pasti langsung ayat itu. Lucu, nggak ada. Lihat ayat 6. Kejadian 11 ayat 9. Oke, ayat 9, langsung ayat 9. Itulah sebabnya, perhatikan ya. Itulah sebabnya, ini kok kabur ya. Itulah sebabnya sampai sekarang ini nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikecobolokan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka berserak, diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke ya. Mana tertulis diciptakan bahasa? Oke. Sekarang di dalam Quran itu surat berapa tadi? Di mana tertulis diciptakan bahasa di situ? Coba. Dari ayat 7 lu kalau mau ayat 7. Ayolah kita mengecolokkan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Enggak ada. Enggak ada. Ini Cuma ini enggak ada di situ. Alkitab itu penuh sejarah. Marilah kita turun dan mengacau balaukan di sana. Balau dalam bahasa sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mana diciptakan bahasa? Mana? Di sini bahasa mereka masing-masing. Bahasa mereka sudah ada. Mana diciptakan? Ada perbedaan. Balau dalam bahasa Ibrani. Ayat 1 ya. Lihat ini. Ayat 1 kita lihat. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Itu ayat 1. Kemudian di ayat 7. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Nah, bahasa masing-masing. Tadinya satu bahasa sekarang menjadi tidak mengerti bahasa masing-masing. Mana diciptakan seluruh bahasa? Sudah terjadi toh? Oke. Mana? Silakan. Mana? Di Quran itu surah berapa? Ayo, kan tadi saya sudah menjelaskan samamu. Menjelaskan. Bukan. Tuhan menciptakan. Sekarang kamu tunjukkan. Tuhan menciptakan segala bahasa yang ada di atas muka bumi. Kamu udah jelas tuh? Udah. Udah jelas. Di mana? Perbedaan bahasa sama saya dong, biar saya ngajar dia. Wahtilafu alsinatikum.
perbedaan bahasamu, wa alwanikum dan warna kulitmu. Oke? Bang Zuma mau diskusi sama Murtadin enggak, Bang Zuma? Siapapun, Paulus kau bangkitkan, suruh sini. Tolong dinaikin si Joseph itu. Jadi saudara-saudara tidak menghargai bom ternyata. Bom enggak ada apa-apa. Lu menghargai Muhammad kok. Lu enggak menghargai Muhammad kok. Lu bilang Muhammad itu huruf. Allahu Akbar. Masya Allah. Kualitasnya si Zuma. Silakan Joseph, kamu diskusi sama Zuma, silakan. Jadi Pak Bom tidak dianggap di sini rupanya. Oh alah. Ayo silakan yang baru naik tolong tunjukkan di mana Yesus menciptakan seluruh bahasa gitu. Joseph, alhamdulillah saya sudah menerangkan Al-Qur'anul Karim surah Ar-Rum ayat 22. Min ayatihi khalqus samawati wal ardi alsinatikum kan gitu. Sejak kapan Jul perbedaan bahasa itu ada Jul? Nah, sekarang tugas kalian ada berapa Kristen di sini? 1 2 3 4 5 6 7 Kristen. Coba tunjukkan di mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Anda mengambil kitabnya Yahudi, menunjukkan kitab Kejadian 11, tapi ternyata tidak membantu kalian. Udah dijawab kok. Kan kasihan. Yesus lahir di abad di tahun 4 sebelum Masehi. Tapi mau tanya Bang Zuma, pembuangan Babel ini kira-kira ada di dalam Al-Qur'an tuh ada nggak ya kira-kira? Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara mendetail. Hanya tidak dijelaskan. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Oke, baik. Kita buka. Surah berapa itu bro, Al-Mu'minun? Saya katakan tidak dijelaskan. Hanya saja Nabi Musa dan juga kaumnya itu diusingkan. Silakan. Joseph, surat berapa? Sorry Joseph. Surah 11 ayat 1 aja Pak Erben, tolong bukain Pak Erben. Berarti silakan Anda baca. Menentang Tuhannya. Ya. Silakan Anda baca. Surah 11 ayat 1 Zulkifli menentang Tuhannya. Silakan Anda baca. Enggak usah panik kemana-mana. Mana yang murtadin tadi? Silakan. Yang panik Jul. Silakan. Yang baca tadi yang mengatakan Al-Mu'minun silakan. Surah 11 ayat 1. Silakan yang mengaku murtadin yang dijagokan tadi itu silakan. Mana? Silakan surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Oke. Karena sudah ada izin dari Juma membaca, saya bacakan ayat 1. Karena kitabu kenapa ke situ? Al-Mu'minun katanya tadi. Murtadin nangis. Aduh, parah ini. Coba bacain Pak Erben. Oke, bahasa Indonesianya aja saya baca ya. Di sini diskusinya santai aja. Iya, mana? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Ya, berarti Zulkifli menentang Tuhannya. Tuhannya bilang dijelaskan secara rinci, tapi Zulkifli bilang tadi tidak dijelaskan. Aduh, Jul. Ilmu lo makin cetek, Jul. Ayo, Jul. Lagi, Jul. Okay. Mana yang murtadin tadi? Mana coba baca Al-Mu'minun coba. Jul, lo sama gue, Jul. Silakan. Pelan-pelan pakai kitab lo, Jul. Enggak usah terlalu kasar kalian ngomong selama kalian nyembah panutan mayat. Sama saya terakhir ya. Jangan kau lari semua ya. Tidak akan lari saya datang sini kau hari ini. Puji Tuhan, memang saya datang untuk kamu. Kau memang ku cari kau. Memang ku datang untuk cari kau. Terus kenapa izinkan yang lain? Kenapa bukan kita aja? Kenapa? Siapa ini channel roomnya siapa? Ada roomnya siapa? Itu silakan Pak Bom. Yang murtadin coba. Yang murtadin mana suaramu? Yang murtadin. Ya, Joseph. Baca Al-Mu'minun. Baca Al-Mu'minun. Baca Al-Mu'minun. Silakan. Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Ya, udah baca. Baca. Kamu murtadin kan enggak baca? Silakan. Iya, sabar. Saya mau membaca bagaimana kalau muncungmu itu berbicara terus. Oke, baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Enggak usah bismillah. Yang lain diam. Bismillah wal ibni waruhil kudus alilahi wahid. Amin. Dan berkatalah Fir'aun, baca Qur'annya. Jangan terjemahan. Al-Qur'an yang kamu baca. Al-Qur'an yang kamu baca. Murtadin odong-odong. Kau baca Al-Qur'an, jangan terjemahan. Saya nggak mau baca Qur'an. Baca Qur'annya. Fir'aun ya hamanu. Mana ada wakala Fir'aun di situ di ayat 37. Ayat 36 dan 37. Mana wakala Fir'aun mana? Tunjukkan. Ayat 36 dan 37. Coba. Kau sudah tua. Coba. Al-Mu'minun. 19 tahun. Coba kamu baca. Mana wakala Fir'aun di ayat 37 36. Pak Petro bisa tunjukkan Qur'annya Pak Petro biar di laptop. Murtadong. Ada loh, nih aku tampilkan ya. Iya, silakan. Joseph mau tampilin. Silakan, Bro. Dibilang nggak ada katanya wakola itu. Coba perhatikan kan bukan Al-Mu'min kali ini. Salah baca juga mungkin. Al-Mu'min kan. Surah apa? Surah Al-Mu'minun kamu katakan barusan ayat 30. Oke, silakan. Mana coba lihat suratnya. Oke, baca Al-Mu'minun ayat 30. Saya tahu di ayatmu ini ada waqala fir'auna. Iya, tadi kamu katakan ayat berapa?
Ayat 36 aku. 37 kau katakan tadi. 37. Kamu laki-laki tadi kamu katakan. Kau katakan al-mu'minun, ternyata al-mu'min. Kamu itu laki-laki. Aduh, al-mu'minun dan al-mu'min enggak bisa dipisah, enggak bisa dia tahu. Silakan Bro Albert, apa mau disampaikan dari situ, Bro? Al-mu'min katanya tadi. Kamu tanya dulu. Kamu tanya al-mu'min tadi yang mau atau apa? tanya tentang bahasa di situ apa, Bro? Iya, balik lagi. Jadi al-mu'min ayat 36. Al-mu'min, bukan al-mu'minun. Aduh, kasihan ini berbicara kepada Haman untuk membuatkan suatu bangunan yang tinggi. Coba kamu baca, Kamu baca dulu. Tafsir bahwa Allah ini menceritakan tentang sikap Fir'aun yang melampaui. Kamu baca dulu. Kenapa bacanya dia gitu? memerintahkan kepada Haman untuk membangunkan sebuah menara tinggi untuknya, bangunan yang tinggi atau tower ya, dari batu bata alias tanah liat. Maka kemudian ini juga dilanjutkan di dalam Al-Qasas 38. Nah, kalau bisa tunjukkan datanya, Bro. Al-mu'min katanya. Ternyata al-mu'minun katanya. Ternyata udah jadi bahasa itu. Ada parah kamu ini. Aduh. Kamu laki-laki, katanya pemain silat. Lucu aja, lucu katanya murtadin. Jangan model gitu. Katanya murtadin tadi kan. Kita dengarkan kan tadi dibilangnya. Ya, jadi kenapa larinya ke sana? Ya, jadi mau menang dengan mulut tanpa remeh. Sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Bang Zuma saya mau tanya lagi. Ketika Fir'aun di sini dikatakan. Kamu bacakan dulu ayatnya. Sudah dibacakan. Ketika Fir'aun tadi. Bahasa Arabnya dong. Enggak usah. Kenapa? Katanya kamu bahasa Quran. Seorang murtadin itu itu harus buktikan. Bu Jumaidah. Buktikan dong. Jangan kamu mengatakan murtadin. Diam ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya lanjutkan biar kita inilah dia orang-orang kafir ini ngaku murtadin segala macam. Ngaku murtadin segala macam. Petro biar dulu sih Joseph. Jadi maksudnya begini, saya mau tanya dulu, ketika di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Fir'aun membangun menara tinggi, itu Bang Zuma mengatakan, saya kan nggak tahu nih, anggap saya umi. Itu kira-kira yang dibangun itu menara tinggi itu apa, Bang Zuma kira-kira? Ya, kalau yang dijelaskan di sini kan udah jelas, Fir'aun, Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang bagi perbuatan yang buruk itu. Oke, baik. Berarti pada saat itu di zaman Fir'aun, Fir'aun ingin membangun sebuah bangunan untuk melihat Tuhannya Musa, betul? Yes. Ada nggak dibangun itu? Apanya? Bangunan itu ada nggak? Kira-kira menurut Bang Musa nggak ada bangunan itu, nggak ada sampai langit. Nggak jadi dibangun ya? Iya. Bangun. Alasannya kenapa nggak dia jadi dibangun itu kenapa, Bang? Ya mana ada orang bisa membangun bangunan sampai ke langit. Oh, mana ada? Makanya ada piramida yang ada di sana di Mesir, nggak sampai ke langit, paham? Oke. Jadi maksud dari dibangun di atas ke langit itu menurut Bang Zuma tuh sampai kayak Burj Khalifa gitu ya? Iya. Dia pengen tahu apakah betul Tuhannya Nabi Musa itu ada. Kan itu poinnya. Berarti menara Babel ini memang tidak pernah ada di Al-Quran. Menara kan ada piramida, jelas kan? Ada bangunan itu yang dibangun kan jelas ada bangunan. Bangunan Fir'aun kan ada. Nah sekarang dengarkan permasalahannya adalah ketika kemudian Fir'aun minta kepada Haman untuk membangun bangunan sampai ke langit, itu tidak ada. Oh, berarti memang di dalam Al-Quran tuh seperti yang tadi Bang Zuma narasikan di awal bahwa menara Babel ini tidak diajarkan oleh Allah gitu ya. Berarti mana ada di dalam Al-Quran? Anda kan mengatakan dirimu mengatakan kamu adalah seorang yang apa kamu bilang tadi? Nanti dulu. Nah, sekarang mana buktikan di Al-Quran mana yang menjelaskan menara Babel? Coba. Iya, saya justru tanyakan itu. Berarti ketika di surah Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 dan Al-Qasas ayat 38 itu hanya sekedar wacana dari Fir'aun kepada Haman. Kan tidak dibangun. Menara sampai langit itu nggak ada kan? Makanya di dalam surah Al-Qasas itu dikatakan ketika dia minta bangunlah untukku dari tanah liat. Emang ada? Ada. Maksudnya adanya tuh gimana sih Bang Zuma? Maksudnya sekarang gitu buktinya atau gimana sih? Iya, emang ada. Ada bangunan sampai ke langit. Arkeologis ditemukan sih sisa-sisa sampai ke langit. Oh, kalau sisa-sisanya ada. Itu dijelaskan Ibnu Katsir bahwasanya memang Fir'aun ini membangun menara yang tinggi di masanya. Terus katanya tadi nggak ada, maksudnya gimana? Ya kan sampai ke langit tadinya mintanya. Ada nggak sampai ke langit? Iya, kalau sampai ke langit ke-7 nggak ada maksudnya. Ya makanya aku bilang. Berarti sebenarnya menara Babel tuh ada apa enggak? Yang dikatakan menara Babel di Al-Quran mana? Di ayat berapa ada menara Babel diceritakan? Menara yang tinggi itu. Ya menara yang tinggi bukan menara Babel. Jadi menara yang tinggi itu ibaratnya piramida gitu. Allahu Akbar. Ini dengarkan. Ketika kemudian Fir'aun menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 36 dan 37 itu kemudian dia minta supaya dibangunkan bangunan sampai di langit. Sampai kepada bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Kan jelas itu. Tapi ternyata itu kan tidak tercapai. Tapi tentang bangunan itu
Al-Quran mengakui adanya bangunan yang diminta kemudian oleh Fir'aun kepada Haman untuk dibuatkan dari tanah liat gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah bangunan itu sampai ke langit? Iya, nggak sampai ke langit ke-7 kan, itu kan mungkin begini perspektifnya Bang Zuma. Mungkin pada saat itu bangunan yang paling tinggi yang dibangun pada peradaban saat itu Bang Zuma. Tapi oke lah, berarti pembuangan Babel itu kan di Alkitab tuh ada Yahudi dan Kristen, oke. Berarti di Islam itu lebih kepada pada saat Allah menciptakan Adam itu sudah ada bahasa gitu kan tadi Bang Zuma mengatakan. Iya, memang betul, betul. Itu, nah sekarang permasalahannya sekarang enggak. Temanmu di sini 7 orang tidak mampu membuktikan Yesus menciptakan bahasa. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Al-Quran saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan tentang Al-Quran. Allah menciptakan perbedaan bahasamu. Wahtilafu al-sinatikum. Oke, nah sekarang tolong buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Bentar dulu, kita harus uji. Kenapa jadi bentar dulu? Saya nggak boleh uji kenapa jadi bentar dulu? Kenapa nggak boleh uji Al-Quran? Bagaimana dengan dikatakan bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun? Nah, terus emang kamu tahu ketika kamu keluar jadi bayi, kamu tahu apa? Makanya An-Nahl 78 ini dikatakan bahwa Allah itu justru menarasikan bahwa bahasa itu tidak dipelajari dengan mudah begitu saja. Bagaimana mungkin ada yang Nah, sekarang ketika kamu menjadi bayi kamu belajar bahasa? Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Udah. Ini nggak sampai sana. Sudah. Belum ada anak bayi kursus bahasa, oke? Tapi kalau misalkan kita balik lagi diam. Sekarang giliranmu membuktikan. Sekarang giliranmu membuktikan Yesus menciptakan. Itu di surah Al-Baqarah ayat 31 itu bagaimana, Bang? Dengar. Adam bisa tahu. Tolong kamu tunjukkan di mana kemudian Yesus mengatakan Dia yang menciptakan. Nanti dulu kita bahas. Gak usah nangis. Kenapa? Gak usah nangis. Kalau saya bahas Islam tuh kenapa? Loh, gak usah nangis. Kamu kan murtadin. Artinya kamu sudah paham agama yang kamu pergi. Kamu meninggalkan Al-Quran demi menuju kepada kitab yang lebih benar. Ayo, nggak butuh. Kamu murtadin juga belum tentu. Nah, sekarang tugasmu, yakinkan saya. Dengarkan. Sekarang yakinkan saya. Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan segala bahasa. Silakan. Itu tugas. Jumaidah dikendalikan dong mulutnya dong. Silakan. Sudah dia mulutmu Jumaidah. Mana yang murtadin tadi? Ayo silakan Anda tunjukkan data bahwa Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Ini berarti diam dong, gantian. Kalau bertanya kan Tuhanku sudah buktikan Dia menciptakan seluruh bahasa. Nah, Tuhanmu Yesus tolong tunjukkan Dia menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaidah. Silakan. Belum dijelaskan Bang Zuma. Belum. Ya silakan. Belum. Kenapa kamu tidak jelaskan? Oke. Baik. Kalau saya boleh tanya, boleh nggak tanya tadi narasi Bang Zuma? Sudah saya menjawab. Oke. Sekarang giliranmu buktikan Yesus menciptakan bahasa. Tadi sudah dijelaskan Pak Erben. Mana buktinya? Yesus menciptakan bahasa mana? Jadi karena saya tanya dulu. Sebentar ya. Aku bertanya lagi. Dengar baik-baik. Murtadin jangan cuma bertanya. Sebentar, dengar baik-baik. Enggak apa-apa, kita uji aja Al-Qur'annya. Justru saya yang menguji kamu. Saya yang harus menguji kamu. Karena ketika kamu meninggalkan Al-Qur'an, berarti kamu sudah menemukan kesalahan di dalam dan kamu menemukan kebenaran di Bible. Coba kamu buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Biar Pak Irwan bicara secara gantian. Joseph diam. Berarti diam. Joseph Jumaidah diam. Suaramu Jumaidah. Mana buktikan Yesus menciptakan bahasa? Kamu nyembah anak orang tapi nggak bisa membuktikan gimana sih? Oke ya. Silakan. Yang murtadin dong. Yang murtadin ngomong. Yang murtadin. Buktikan bahwa kau tinggalkan Al-Quran menuju Bible. Di Bible ada kebenaran. Tunjukkan mana Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Kamu tunjukkan mana Maria menciptakan seluruh bahasa. Cuma diam. Kadal gurun. Atau Adam sebagai ciptaan yang kemudian. Bang Zuma. Siapa yang diciptakan Allah pertama kali? Adam alaihissalam. Adam, bukan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan pertama kali. Yes, betul. Berarti Adam atau Nur Muhammad? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Okay. Yes. Ketika ada suatu kisah di mana pada saat Adam diciptakan oleh Allah dan Allah meniupkan ruhnya, di situ katanya Adam melihat ketika Adam menoleh ke belakang ada arsy Allah dan di tiang-tiang arsy Allah itu ada Muhammad, betul. Yes. Berarti ketika Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, kemudian dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan segala sesuatu termasuk Yesus. Oke. Berarti di dalam diri setiap dari kita itu dari Nur Muhammad, betul? Yes, ada cahaya kebenaran di setiap ciptaan Allah. Betul. Oke, berarti di dalam Al-Quran ketika Allah berarti Islam pada saat ini memahami Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang pertama kali itu salah atau betul? Udah benar, dia manusia pertama yang diciptakan, bukan nur. Nur, lain cahaya, lain manusia. Kamu belajar di mana di Islam? Nur itu makhluk atau pencipta? Nur itu makhluk, jelas, karena dia adalah ciptaan. Makhluk, dengarkan. Allah membuat kemudian ciptaan berdasarkan dengan ciptaan. Paham? Ada, dengarkan. Kamu status belajar. Dengar. Statusmu belajar, oke?
Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah penciptaan. Paham? Nah, sekarang giliranmu menjawab. Di mana Yesus dikatakan menciptakan seluruh bahasa? Jangan gitu dulu, ini ada. Jangan kau Suma, nanti kau dengan saya Suma, jangan kau lari ya. Bom, kamu jangan yang lari, kamu yang lari jangan. Saya tidak akan lari, saya tidak diberi kesempatan di sini. Saya hargai hargai Erben. Terkait dengan pertanyaanmu tadi tentang Nabi Adam alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Berarti Adam, dengar. Adam diberi pengetahuan. Adam diajarkan wa 'allama. Kata 'allama di situ. Iya, betul. Wa 'allama itu artinya dan Allah diajarkan. Yes, Adam alaihissalam diajarkan kemudian. Diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Allah, betul. Yes. Ketika Adam diajarkan oleh Allah, berarti bahasa yang digunakan oleh Adam itu bahasa apa? Bahasa yang dimengerti oleh Adam. Bahasa yang dimengerti oleh Adam itu bahasa apa yang diajarkan oleh Allah? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran bahasa yang digunakan Adam. Diterangkan padahal di surah Untuk apa? Untuk apa? Loh, untuk bagaimana mungkin kamu bisa membuat klaim? Nah, sekarang permasalahannya adalah Adam menggunakan bahasa apa ketika dia berbicara kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itulah bahasa yang digunakan oleh Allah kepada beliau. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Al-Baqarah 31. Coba ayat 32-nya mengatakan apa? Nanti dulu. Nanti dulu. Sudah gantian. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Kamu akan berani menjawab itu karena ketika Allah mengajarkan Adam tidak pernah ada sepakat yang mengatakan itu bahasa Arab. Lah, dia mengatakan bahasa Arab sopo? Nah, karena ketika kamu yang mengatakan bahasa Arab, Al-Quran menjelaskan dengan terinci kepada kami. Perinci apa? Wa min ayati khalqus samawati wal waqtilafu bahasa apa yang digunakan oleh Adam? Oke? Lalu kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran jelas sekali. Al-Quran menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Dah selesai. Oke, berarti Adam pada saat itu dikatakan sebagai Nabi. Allah mengutus Adam sebagai Nabi, betul gak? Yes, benar. Karena dia menerima wahyu. Karena dia menerima wahyu. Tapi dia bukan Rasul. Bedakan dulu Nabi dan Rasul. Oke? Sekarang tugasmu menjawab mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Ketika menjelaskan segala sesuatu Murtadin, kamu jangan hanya bisa bertanya. Murtadin, semua pertanyaanmu sudah kujawab, Murtadin. Sekarang giliranmu satu pertanyaan ini aja kok susah. Joseph sudah Satu pertanyaan ini aja susah bagi kalian. Saya tunjukkan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan nangis berjamaah. Oke, enggak nangis. Pak Erben, habis itu izinkan Pak Bom ya, biar si Sumaku bikin melek-melek. Sebentar ya. Dengar baik-baik ya. Silakan. Ya, diskusinya berkelas, jangan diskusi modal bibir. Ini sejarah ya. Yang Murtadin tadi kau simak ini seniormu mengajarkan sesuatu yang sifatnya hanya bualan. Kamu bisa diam. Saya tahu kamu hanya bisa membual. Tengok aja, silakan. Saya diam. Adam lahir tahun 4000 sebelum Masehi. Apa pertanyaan saya? Kenapa masih Adam? Ya. Kamu bisa dengar. Peristiwa Babel itu 1656 Masehi sebelum Masehi. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Peristiwa bahasa di dunia menjadi banyak itu peristiwa Babel. Diciptakan Yesus kapan? Oke, perhatikan ya. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Jadi pertanyaanmu, kamu bisa diam? Ya udah selesai, berarti bukan Yesus yang gini, cuma ya anjing saya kalau saya bilang diam langsung diam. Oh itu anjing. Yang di gereja itu kan memang Yesus katakan sebagai gugup. Beda dengan saya. Saya manusia gak bisa menerima kezaliman kalau saya. Saya bukan gugup. Nah Yesus mengatakan orang-orang di luar Yahudi yang saya itu tukang kawin, percaya kepada Yesus itu disebut gugup. Anjing saya tukang kawin. Iya, anak kecil pun dijilat. Parah. Kau dengar ya. Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus yang saya tanya apakah Yesus menciptakan bahasa di dunia jadi banyak, di dunia banyak, itu pada peristiwa. Udah, itu kan tadi sudah yang menciptakan bahasa Tuhannya Yahudi. 4 sebelum Masehi. Berarti bukan Yesus yang menciptakan bahasa. Pertanyaannya gini, apakah Yesus yang menciptakan bahasa? Bukan. Ini sudah menjadi pertanyaan yang ahistoris. Kenapa? Karena Yesus bukan pencipta. Dengarkan itu teman-teman. Jadi menciptakan bahasa itu bukan Yesus yang hadir sebagai manusia. Tetapi siapa? Tuhannya Yahudi. Adonai Elohim. Tuhannya Yahudi yang menciptakan bahasa, bukan Yesus. Adonai Elohim lah yang menciptakan bahasa. Dalam nama Yesus, mulut meriam bambu diam. Selesai. Yesus bukan menciptakan bahasa. Yesus di tahun ini, di zaman Babel,
dia masih sebagai firman di dalam Oh, mana ada Yesus daripada sebagai Adonai firman? Elohim. Kita buktikan itu, Erben. Iya, Yesus firman, kan ya. firman di situ, Erben. Oke, dia sebagai firman. Bukan, Kenapa? bukan. Kita buktikan. Karena di dalam Injil Yohanes Kita pasal buktikan. 1 dikatakan firman itu kekal Bersama-sama. di dalam diri Allah. Yes, itu bukan Yesus. Yesus mengatakan sebelum Itu bukan dunia Yesus. dijadikan, Itu bukan Yesus. dia ada, dengarkan ya, sebelum Yesus datang sebagai diam manusia, semua. dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Yohanes 1, ini parah. Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ayat 14. Itu firman Tuhan. Jadi, Yohanes 1 bahkan itu Yesus firman Tuhan. katakan, sebelum dunia diciptakan, aku sudah ada di dalam diri Bapa. Sebagai apa Yesus di dalam diri Adonai Elohim itu sebagai firman? Sebagai Ini ciptaan. jawaban yang sangat historis. Tapi memang kalau cuma pengagum Quran yang ahistoris, ini tidak akan bisa kau pahami. Nah, kamu sendiri yang Karena kitab itu menjelaskan bukan kitab yang sejarah. menciptakan adalah Adonai Elohim, berarti bukan Iya, Yesus. yang menciptakan bahasa Adonai Elohim, bukan manusia Aduh, Yesus. parah. Orang manusia Yesus baru datang di tahun 4 sebelum Masehi. Gimana, jangan tertawa. Masya Allah. Kamu Udah selesai. Sekarang kita buktikan Yesus itu firman atau bukan. Bentar. Oke. Jadi gini, makanya gini cuma. Kamu itu pertanyaanmu itu membuktikan bahwa kamu itu memang benar-benar bodoh. Kenapa Ya, nggak bodoh? apa-apa. Ini Nggak apa-apa. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Lahir 4 sebelum Babel Masehi. 1656 sebelum Masehi. Ada Jadi, parah ini. apakah Yesus yang Yesus menciptakan lahir bahasa? 4 sebelum Jelas, Masehi makanya katanya. bukan Yesus, tetapi 400 Adonai tahun Elohim. sebelum Terus Yesus Maria. siapa? Di tahun ini, 400 dia sebagai tahun firman di dalam sebelum diri Maria Allah diciptakan, yang Yesus bersumber. lahir. Kau kan mau Oke. diskusi, Saya sopan sudah lah. jawab ya. Lucu. Oke, sudah. 400 tahun. Waduh, 400 tahun kamu itu sebelum bisa ibunya dulu. diciptakan. Kamu itu sudah menjadi lawakan kami di sini. Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir di abad 4 sebelum Masehi, Erben? Udah selesai ya, udah selesai juga. Saudara Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Bentar. Siapa bilang Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Gila. Itu tadi apa kamu? 4 sebelum Masehi. Oh, 4 Bukan sebelum abad. Masehi. Oke. Aduh. Nah, sekarang sorry, maaf. Saya pikir kamu mengatakan tahun. Dengarkan, abad keempat sebelum Masehi. Sorry. Lu tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Ya Tuhan, kamu buta huruf Oke. juga. Berarti jelas. Begitu buta telinga juga. Dengarkan. Saya sudah minta maaf. Saya keliru. Saya Oke, dengar. silakan ya. Oke. Jadi pertanyaan Nah, sekarang itu sangat berarti tidak sesuai dengan historis ya. Jadi iya, udah. artinya kamu Berarti perlu kita belajar kasih histori. kesimpulan. Kita Oke. simpulkan bahwasanya Yesus bukan pencipta. Udah selesai. Yang Bukan. pencipta. Yesus itu kemanusiaannya bukan pencipta. terus Hakikat ilahinya sebagai firman. Memang ada unsur lain di dalam diri Yesus. Loh, Yesus itu donaturnya, bro. Oh, jadi Yesus itu Iya, jadi Bapak donatur Yesus. Yesus itu firman Allah dan manusia. Oh, gitu. Oh iya, Yesus itu kan manusia luar biasa, bro. Oh, Cuma- luar biasa, tapi dia tetap manusia kan? Loh, sekarang kita lihat aja gini. Oke, saya itu setuju Yesus manusia. Yes. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa Yesus, bro. Oh, siapa bilang? Satu-satunya manusia yang Satu-satunya manusia yang Oke, paling sebentar. banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus. Mau kita buktikan? Dalam nama Bapa dan Putra. Mau kita buktikan? Satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di Bisa kayak gini. Oke, Diskusi nggak bisa. saya pikir dia menghujat ya. Bagi-bagi kue ulang tahun, Kak. Aduh. Oke, saya turunkan ya. Kenapa? Cuma Karena saya mau tegas. Untuk teman-teman semua yang nonton di sini, kalian itu Islam. Pertontonkan Islam yang benar. Masa Waduh. orang menghujat itu di dalam Quran, dengarkan ya Islam ya, di dalam Quran, Aduh. di dalam hadis kalian itu, Isamu itu dikandung dari roh suci. Bahkan di Iya. dalam hadismu, Yesus atau Isa yang kalian anggap sama itu, satu-satunya yang tidak dijamah oleh setan. Tapi cuma mengatakan Yesus paling banyak dosa. Saya turunkan kamu karena kamu sudah menghujat. Mohon maaf. Iya, kami takut dia berdosa Iya. seperti Agustan mati. Iya, Kenapa? kami mengasihimu ya. Iya, Oke ya, makanya. jadi beginilah Tolong guru. gurundanya Islam sangat memalukan. Sangat memalukan. Itu Erben. Itu Erben. Bentar. Parah. Bentar. Itu kita di sini menjaga marwah kalian ya Islam. Iya. Jangan seperti Agustan yang mati karena dia menantang Tuhan kita dengan duduk Jangan kita. juga seperti siapa? Ahmad Dedat. Ahmad Dedat yang menantang Roh Kudus juga dia mati 8 tahun dia dimatikan semua panca inderanya. Jangan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah curhat lah. Mari saya buktikan Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Mari saya pertanggungjawabkan bahasa saya. Saya bertanggung jawab. Tanya dong ke saya, kenapa Bang Suma mengatakan Yesus manusia paling banyak dosanya? Mari kita buktikan. Oke, ini manusia PowerPoint suruh diam. Manusia PowerPoint suruh diam. Saya akan buktikan bahwa Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia.
Oke ya. Oke, saya mulai. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam api neraka, di dalam kerajaan surga. Oke, itu pengakuan Yesus. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Efesus 2 nomor 15, Yesus mati untuk membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, menurut Yesus, apa hukumnya bagi orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, meskipun yang paling terkecil? Oke, silakan. Udah ya? Jadi Yesus itu, menurut Yesus, adalah manusia yang menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Jadi menurut Yesus, Yesus adalah orang yang akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Oke? Silakan. Udah hasil Google udah. Sekarang saya ingin membuktikan pengakuan saya. Manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia adalah Yesus. Udah itu sudah jelas itu. Sudah ditinggalkan itu. Udah selesai tadi bom. Hasil Google-mu itu percuma. Sudah kita bahas itu. Sekarang bahasan kedua. Saya mengatakan bahwasanya Yesus itu manusia. Udah ditinggal tadi, itu udah ditinggal. Sekarang kamu Google yang baru lagi. Saya mengatakan menurut Yesus. Lah kamu bahas apa, Bom? Bom itu sudah selesai, Bom. Si Murtadin tadi itu udah keok, Bom. Udah selesai itu, Bom. Itu sudah selesai, Bom. Udah selesai, Bom. Udah selesai itu. Udah selesai itu, Bom. Yang kamu bahas itu kitabnya orang Yahudi. Yang kamu bahas itu kitabnya Yahudi. Aduh. Yesus menciptakan seluruh bahasa. Nah, itu pertanyaan saya tadi. Bom, itu pertanyaan saya. Ya, yang ngajarin Yesus dua natur siapa? Oke, yang menciptakan dagingnya Yesus siapa? Yang menciptakan
Oke. Sekarang saya mau tanya, Bom. Saya mau tanya, Bom. Sekarang saya bertanya, Bom. Siapa? Udah. Bom, sudah. Itu kamu bahas sejarah Yahudi itu sudah. Kamu nggak ada koinnya. Loh, saya belum bertanya. Saya belum bertanya. Bom, saya belum bertanya, Bom. Saya belum bertanya pertanyaan. Sepuluh tulah. Di dalam Al-Quran 4 tulah. Iya, 4 Nah, tulah. sekarang Al-Quran 1 menjelaskan 1 4, satunya 9. Kan sudah aneh. Silakan. Yang betul yang mana itu? Yang jelaskan apa-apa saja yang 9 itu. Silakan bro, monggo. Oke, jadi yang kamu maksud tulah dengan mukjizat itu berbeda, Bom. Kamu belajar beda antara kutub dengan mukjizat. Al-Quran menjelaskan fa arsalna alaihimut tufan wal jarad. Itu jelas, wal kummal wad dafa dan waddama ayatim Oke, boleh saya bantu bro ayat juga di mana di dalam Quran yang 5 mujizat? Sudah diam. Bukan, diam. Saya pun tadi tidak minta data. Silakan. Oke, dengarkan. Al-Quran menjelaskan dan kami kirimkan kepada mereka topan. Ini kejadiannya di Mesir, bukan dalam perjalanan ketika kejaran. Paham itu dulu. Ini yang terjadi kepada Fir'aun. Datanya di mana bro? Cuma data. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran itu dijelaskan secara terperinci? Sekarang ketika Al-Quran dikatakan terperinci, kenapa yang menjadi ukuran adalah kitab Kristen yang kamu ambil? Ya, gimana? Surah Al-Araf berapa? 133. Boleh Pak Bombom tunjukkan Pak Bombom surat Al-Araf 133 itu? Silakan. Oke, jadi bedakan antara mukjizat. Ya, sebentar. Bro Juma, sebentar. Kita baca dulu. Pak Bombom bisa tunjukkan, Pak? Nah, diskusinya santai. Kalau di room saya kayak gitu. Surat Al-Araf surat berapa ya? Al-Araf 133. Surat berapa itu, Bro Kiamat? Surat 7. 133, Pak. Oke, 133. Kita baca dulu ya. Kita mau Bom, kira pendeta nggak bisa belajar Al-Quran dan hadis. Saya belum tanya hadis ya. Mujizat aja kamu nggak bisa pisahkan dengan tenang. Pendeta sudah belajar Al-Quran dan hadis. Tenang. Ini, maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Hah? Sejak kapan ada banjir? Belalang, kutu. Sebentar. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Waduh. Belalang ya. Kutu. Aduh. Kutu di mana, Bro? Kata iya. Dan darah. Akhirnya berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas terperinci, akan tetapi mereka akan menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Iya, ini kan 4 cuma. Ya, 4 aja. 6 atau 5 lagi di mana, Bro Cum? Oke, dengarkan dulu. Anda menelisik kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran menggunakan data kitabmu. Kan itu poinnya kan? Kamu ingin lalu? Bukan. Tadi di dalam ayat Quran yang ditunjukkan Bom katanya ada 9 mujizat. Ya mujizat dengan tulah itu beda. Terserah. Mau mujizat mau tulah terserah. Allahu Akbar. Oke, sekarang tulah atau mujizat pun itu terserah. Yang 9 itu apa aja? Tidak diterangkan kan di data itu. Oh, berarti surat katanya dijelaskan tadi. Apanya yang dijelaskan? Di surat 12. Nih surat 12 ini. Oke, coba surat 12. Ya. Surat 12 ntar kita baca nih. Ntar ya. Nih. Sungguh pada kisah mereka, berarti kisah tentang Nabi Musa, benar-benar terdapat pelajaran. Ini pastikan ini pelajaran bagi orang-orang
yang berakal sehat. Berarti untuk orang berakal sehat. Ini kan firman Allah, saya setuju. Ya, terus apa masalahnya? Firman Allah untuk orang berakal sehat. Iya, apa masalahnya? Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, terus apa masalahnya? Melainkan dengan masalahnya? merupakan pembenar. Ingat, pembenar. Ingat, pembenar. Di dalam kitab Taurat ada 10 tulah. Kenapa di Al-Quran tadi surat Al-Araf itu yang kamu jadikan sandaran itu Taurat yang mana? Loh, sekarang kau punya Taurat yang asli mana? Mereka udah bukan Taurat yang kamu mengukur kitab sucinya umat Islam dengan kitab Bom, diskusi santai aja. Gini Bro Jum, di dalam naskah gulungan Laut Mati itu setelah diteliti isinya sama dengan kitab Taurat yang digunakan oleh Septuaginta. Dan di situ sepakat mengatakan 10 tulah. Sekarang bagaimana dengan Quran bro? Kok bisa 9? Yang 9 itu apa saja? Kalau 5 tadi sudah kau sebutkan kita hargai, yang 5 lagi mana? Oke, yang kamu jadikan, dengarkan. Kamu itu sempurna bro. Oke, yang kamu jadikan tolak ukur adalah kitabmu kan? Kepada Al-Quran. Quranmu sendiri mengatakan 9. Ya, betul. Kitab saya mengatakan 9 mukjizat kan? Nah, kenapa kamu menyelisih? Dengarkan. Kenapa kamu menyelisih? Dengarkan. Kenapa kamu menyelisih Al-Quran dengan kitab yang kamu punya? Kenapa? Kamu yakin? Kamu yakin kitab itu yang diajarkan Musa? Kitab mereka maksudnya apa itu? Kitab yang datang kepada para nabi. Oke, kitab apa? Sekarang kitabmu itu datang kepada siapa? Kitab kamu itu. Saya tanya dulu, yang kamu pegang untuk menilai Al-Quran itu kitabnya siapa? Manuskrip gulungan yang ditulis dalam bahasa Sumai. Manuskrip apa? Itu sejarah dengan manuskrip apa? Kamu tunjukkan data akurat dari Nabi Musa coba. Oh, berarti cerita yang dibuat-buat ini. Kamu menilai Al-Quran dengan buku terjemahan yang gak jelas. Berarti kamu kurang berimanlah kepada Al-Quran Sumai. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab itu. Nggak bisa jawab ya, kasihan. Bukan nggak bisa jawab. Al-Quran ya silakan. 10 tulah ada kenapa 4 tulah. Al-Quran mengatakan itu. Oke, apa? Duran. Aduh, coba kau cari Kamu lucu. Kamu menilai Al-Quran. Dengarkan. Kamu menilai Al-Quran dengan buku terjemahanmu. Pak Bom. Loh, bukan terjemahan. Lalu apa? Bukan terjemahan. Apa? Bentar dulu Pak Bom. Coba tunjukkan dulu Quran yang mengatakan bahwa Quran itu diberikan secara detail dan teliti. Surah berapa Pak Duran? Surah 11 ayat 1. 11 ayat 1-nya ada di surah 11 ayat 1 itu. Sebentar. Kenapa? Surat 11 sebentar. Surat Hud, sudah Pak Pendeta sudah belajar dari kiamat. Kamu menilai Al-Quran dengan bukumu itu, buku yang gak jelas dari mana? Dibacakan dulu. Coba bacakan dulu. Alif Lam Ra. Inilah kitab-kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dan dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah, itu silakan Pak Ben. Udah ya. Oke, pertanyaannya bro, sesuai dengan data Quranmu itu kan teliti dan lengkap. Yang 9 yang disebutkan di kitabmu itu yang mana bro? Di mana saja? Dengarkan. Oke, silakan. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab kamu. Kan lucu. Di Quranmu dikatakan 9. Dengarkan. Al-Quran mengatakan kitab himat ayatuhu thumma fussilat. Tapi di situ 4. Hakim lagi di mana bro? Ya, justru harusnya Alkitab ini jelasin. Al-Quran katanya penyempurna. Dengarkan. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi, terpelihara dari kekeliruan. Kemudian kandungannya dijelaskan secara terperinci. Ada yang mengenai tauhid. Dengarkan. Yang terinci di situ diterangkan tentang tauhid, tentang hukum, tentang akhlak. Di dalam Al-Quran itu kan 4. Yang di sini ada 9, termasuk 9. Yang 9 ini mana saja? Pertanyaan saya yang kedua. Mujizat kan ini. Nah, 9 ini apa saja? Oke, silakan. Coba. Di mana kamu dapatkan itu? Di mana? Loh, oh tidak tahu. Berarti saya jadi ustaz lagi nih. Iya, di mana? Saya jadi ustaz. Di mana? Di surah apa? Ayat berapa? Oke, silakan ditunjukkan Pak Bom, silakan. Surah apa? Tenang. Iya, sabar. Pak Bom, saya baca. Surat 27. Enggak ya? Ini surat Al-Quran 27. Udah. Dengarkan Bro Duran mau kasih. Ini Surat An-Amal ayat 12 kita buka. Nih, hasilnya ini. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Terus ia akan keluar dalam keadaan bercahaya, putih bukan karena cacat. Nah, kedua mujizat ini termasuk dalam 9 macam mujizat yang mana diterangkan di situ 9 mana?
Yang mana? Loh, ini Innahum kanu qauman fasiqin. Buka Quran. Mana? Ya Quran lo gimana? Mana dikatakan 9 situ, coba tunjukkan. Dari kata apa? Loh, ini tulisan 9 gimana sih? Yang mana? Mana di dalam Al-Qur'an? Astagfirullahaladzim. Ayat 12 mana mengatakan 9 situ? Saya udah ini sampah udah kalah. Mana? Hancur dia hancur. Selesai kau sudah. Kau sudah menjadi tamu. Apa 9? Apa itu? Rupanya Suma nggak bisa belajar bahasa Arab ini. Artinya aja kau sudah salah. Hancur kau Suma. Innahum kanu qauman fasiqin. Mana 9 situ mana? Yang mana 9? Apa? 9 ini. Apa itu 9? Apa itu 9? Dijelaskan apa itu? Apa sih Jum? Apa itu 9? Hancur kau para rubu. Wa adkhilu yadaka fi Pak Bom. jaybika. Mana 9 situ? Mana 9? Bentar. Pak Bom, kita pakai Google Translate aja Pak Bom. Dapat sih. Oke. Surah berapa tadi Pak Bom? Oke, Bro Duran, lanjut Bro Duran. Iya, itu sebenarnya banyak banget. Surah 27 ayat 12. Disebutkan nggak di situ 9 mujizatnya? Justru itu yang kita tanya. Dikatakan ada 9, tapi apa itu yang kita tanya? Yang kita tanya justru yang 9 yang disebutkan itu apa? Kan kita saya kira Anda mengatakan ada 9 mujizat di situ, ada 9 tula. Nggak ada kan? 9 itu tisri. Ini ada kata tisri di situ. Ya tahu. Mujizatnya nggak disebutkan kan di sana? Ya udah, itu yang kita tanya. Di Al-Quran mengatakan mujizat itu. Loh, berarti kau nggak dengar pertanyaan Juma, makanya bibir kau lebih cerdas dari telingamu. Juma, saya sudah translate ini. Dan masukkanlah. Ini kata 9 ada ini. 9. Iya. Karena tahu. Kalau yang Anda maksud itu, dengarkan. Kalau yang Anda maksud ini kata 9 ini apa aja? Hari ini Suma hancur. Yang 9 mujizat yang detail dan teliti di dalam Quran itu apa aja, Bro? Iya. Kalau di dalam tafsir ya, di dalam tafsir itu dijelaskan. Yang pertama itu ada lebih pandai daripada Allah, luar biasa. Nah, itu dia. Masa ulama lebih cerdas daripada sesama. Kan tidak dijelaskan di sini, Bu. Kan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit. Tapi kedua mujizat ini termasuk 9 buah mujizat. Kutunya lari, kutunya cari koin. Yang pertama adalah tangan, yang kedua tongkat, yang kedua paceklik yang panjang, yang ketiga kekurangan kutu hancur, belelang, kemudian kutu kata, lalu kemudian darah. Kutunya semua hancur hari ini. Hancur dengan Pak Bom. Kutunya mati. Saya sudah menyebutkan. Saya sudah sebutkan. Qurannya yang nggak ada. 9 itu saya sudah jelaskan. Sapi ekor. Coba, kau jadikan kamera aku tunggu sebentar kau nonton. Aku tunggu kau di YouTube Suma. Saya sudah menyebutkan 9. Saya sudah menyebutkan 9 itu. Jangan aku Pak Ben. Izinkan aku Pak Ben. Ini teman-teman Facebook Laben 2 dan nonton. Pak Ben, aku izin hari ini aku akan hancur dia Pak Ben. Sapukan dia. Pagi amat minta izin ya teman-teman. Biarkan aku bicara. Hancur kau Suma. Saya tanyakan kau kira hamba Tuhan tidak bisa belajar Al-Quran. Saya akan mencari kebenaran. Saya juga belajar Al-Quran maupun hadis. Dan saya tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Makanya saya ingin belajar. Wajar kalau saya ingin belajar Suma. Tapi hari ini kau nggak bisa menjawab. Rupanya kau hanya mencari koin. Kau hanya mencari koin, bukan mencari kebenaran Suma. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. 9 mujizat kau tidak menjelaskan. Tidak ada. Yang katakan itu tadi tidak dijelaskan langsung di ayatnya. Tetapi tafsirnya baru dijelaskan. Satu mujizat apa? Satu mujizat apa dari 9 itu kan? Satu kan masalah pasukan tangan. Sekarang dapat apa? Silakan. Pertama tangan, kemudian tongkat, kemudian paceklik yang panjang, kemudian kekurangan makanan buah-buahan, kemudian belalang, kemudian kutu, kemudian kata, kemudian darah. Tadi saya bilang batulan berbeda mujizat. Jelas udah kembali. Parah. Hari ini aku dengarkan dia. 9 di antaranya itu adalah mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dari antara 9 juga ini ada kepada mereka Bani Israel yang ada di Mesir Fir'aun. Puas aku. Kutu. Hancur dia. Sebentar, tenang. Anda menilai Al-Quran dengan kitab Anda terjemahan yang santai aja. Satu Pak. Itu satu-satu apa yang mujizat yang dikasih. Oke, kita hitung satu-satu ini ya, Bro Jum. Dari jemaatnya. Tongkat dan tangan Nabi Musa 1, berkurangnya hasil tanaman 2, kemudian banjir 3, berapa kata hitung dulu? Belalang 4, kutu 5, katak 6, darah 7. 2 lagi di mana, Jum? Terus kenapa Anda menjadikan dasar pijakan adalah kitab Anda? Loh, kenapa? Bukan di dalam kitabmu sendiri dikatakan 9. Kenapa Al-Quran? Memang di kitabmu begitu. Terus di kitabmu 10.
Di kitabmu 10. Saya ulangi. Terus kenapa? Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Dengarkan. Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Kami menghakimi Quran, ajarannya menyesatkan. Gini. Sekarang yang menjadi tolak ukuran kebenarannya apa? Bisa diam nggak? Saya tanya. Al-Quranku mengatakan 9. Gitu. Oke, sebentar. Di dalam Quran dikatakan 9. Tetapi yang 9 ini tidak ada dijelaskan di Quran. Ada dijelaskan di tafsir. Tapi di tafsir pun itu hanya ada 7. Pertanyaannya adalah, para penafsir ini mereka tahu dari mana? Kan begitu, Jum. Yang menafsirkan itu dari mana mereka tahu? Harusnya Allah lebih tahu daripada para penafsir. Jadi yang kita tanya sekarang, kalau di dalam Quranmu disebutkan 9, kemudian di dalam tafsir diartikan 7, masih kurang yang menjadi 2. tolak ukur kebenaran antara Al-Quran dan kitab terjemahanmu itu apa? Dari mana para penafsir ini tahu? Apakah para penafsir lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu Bro Jum. Silakan Bro Jum. Oke, baik. Saya terangkan kepadamu ya. Bahwasanya ketika dengarkan saya. Bisa. Buka data. Dengarkan. Ketika Al-Quran mengatakan ada 9 buah mukjizat, oke? Terus kitabmu yang terjemahan mengatakan 10 tulah. Sekarang tolak ukurmu untuk membenarkan kitab dan Al-Quran salah itu apa? Tolak ukurnya dari kitab Anda sendiri, Ju. Kitabmu sendiri 9 dikatakan. Iya, 9 menurut Al-Quran. Terjemahan kitabmu, kitabnya agama lain yang kau ambil adalah 10. Nah, sekarang yang menjadi tolak ukur yang benar yang mana? 9 dan 10 yang mana yang benar? Kita hanya bertanya yang mana yang menjadi tolak ukur Anda? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda? Yang benar itu adalah 10. Saya tanya. Apa yang menjadi tolak ukur? Teman-teman, ketahuan Suma tidak paham Al-Quran. Masa pendeta yang belajar Al-Quran? Masa seorang pendeta yang belajar Suma nggak bisa jawab? Suma, ahli Al-Quran kan Anda Ustaz, saya bertanya. Al-Quran saya mengatakan 9. Terjemahan kitab agama lain yang kamu gunakan 10. Sekarang apa tolak ukurnya Anda mengatakan yang 10 itu benar? Ya udah yang 9 apa aja. Sekarang saya tanya, apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar? Yang Jawab. 9 apa aja? Yang 9 apa aja? Saya tanya apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar dari yang 9? Jawab. Yang tolak ukurnya Anda sendiri. Jawab. Yang 9. Kitab saya mengatakan 9. Kitab yang Anda gunakan 10. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda benar? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda menjadi benar? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Apa yang menjadi tolak ukur kitabnya yang Anda gunakan kitabnya orang Yahudi? 10 itu apa? Kitab palsu. Kitab itu kitab palsu. Sekarang jawab lagi yang 9 apa? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda betul yang mengatakan 10? sendiri kok yang kita tanya. Oke, hubungan Quran lagi kami juga. Nangis. Yang 9 jawab. Yang 9 Allahu Akbar. Kamu hancur di sini, Jum. Sekarang pertanyaan saya, di kitab yang kamu ambil dari Septuaginta, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan 10. Mengatakan ada 9. Al-Quran saya mengatakan 9 mukjizat. Sekarang pertanyaan saya, apa yang menjadi tolak ukur bahwa terjemahan yang kamu pakai itu lebih benar dari Al-Quran? Apa yang menjadi tolak ukur? Yang kita tanya itu teman-teman, di dalam Quran dikatakan ada 9. Apa yang menjadi tolak ukur? Tetapi di kitab 10, apa yang menjadi dasar dalam Quran bahwa kitab itu lebih benar? Apa? Coba. Sementara di dalam tafsir ada 7. Gak bisa kalian. Tanya bagaimana dengan surat Hud ayat 1 yang mengatakan Quran diberikan secara terperinci. Juma jelaskan. Dia sudah mengakui Pak Herbert, katanya tidak terperinci Qurannya. Sudah terperinci. Ini surat 1 itu. Dengarkan. Anda membawa dasar Al-Quran tadi. Dengarkan. Tidak terperinci. Lihat ya, umat muslim semua anak-anak bangsa lihat mikrofon Juma ya. Mantap. Bagus. Saya boleh bicara. Bukan yang saya katakan tidak terperinci yang Anda bawa itu di dalam surat An-Naml ayat 12 ada diterangkan mukjizat terperinci. Dengarkan. An-Naml ayat 12 yang mengatakan ada 9 mukjizat. Memang ada di situ. An-Naml ayat 12. An-Naml ayat 12 ada 9 mukjizat. Memang dijelaskan secara terperinci. Diberikan secara terperinci. Memang ada dijelaskan secara terperinci. Maafkanlah si Juma ya teman-teman ya. Dia memang ada dijelaskan.
Katanya Quran tidak terperinci loh bro sama si Juma. Dasar Paulus. Dasar Paulus. Yang saya katakan tidak terperinci di An-Naml ayat 12 yang kamu bawa. Kamu kan minta mana di dalam Al-Quran, mana di dalam ayat An-Naml ayat 12 itu mana? Oke, sudah 9 mukjizat. Memang nggak dijelaskan di situ. Memang ada? Ada dijelaskan. Akui bahwa Quran itu tidak terperinci. Terima kasih. Mulai pakai jurus Paulus. An-Naml ayat 12. An-Naml ayat 12 tidak dijelaskan di sana bahwasanya di situ diterangkan. Sekarang kau bilang Quran tidak terperinci, nggak lengkap. An-Naml ayat 12 emang ada dirincikan 9 mukjizat itu ada. Jadi yang mana bro? Oke sudah ya. Yang Oke ya. itu oke silakan. Giliran saya sekarang bertanya ini kepada penista nih, saudara-saudara. Qurannya dibilang nggak terperinci. Giliran saya sekarang yang bertanya. Siapa yang menciptakan manusia Yesus? Silakan. Oke, di dalam iman Kristen, berawal dari Bunda manusia Maria. Yesus itu tidak diciptakan, tetapi firman yang inkarnasi menjadi Tadi katanya manusia, Yesus gitu itu ya. daripadanya segala sesuatu diciptakan. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan anaknya Maria? Jawab. Nggak ada. Yesus nggak diciptakan. Jadi Iya, Yesus nggak anak diciptakan. Maria itu Oke, tidak coba diciptakan. Kita baca dulu ya bro. Gitu doang. Coba. Bentar, dengar baca ya. Juma kita baca aja. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, dengarkan. Dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya dari dia segala sesuatu diciptakan. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan tubuh Yesus yang disunat pada hari ke-8? Ya, Siapa? teman-teman. Ini. Kita akan jawab ini. Tenang kalian. Ya, oke. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, terus? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dia. Segala sesuatu tanpa firman, dijadikan oleh firman. tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi, di dalam iman siapa Kristen, yang menjadikan? firman itulah yang menciptakan. Ben, pertanyaannya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Firman itu kekal di dalam diri Allah Juma. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus, Erben? Oke, kalau tubuh Yesus itu jawabannya di sini. Perhatikan ya. Yohanes pasal 1 firman Allah kekal di dalam diri Allah. Di dalam Yohanes pasal 14, firman Allah yang kekal di dalam diri Allah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi dan itu kita berarti telah melihat kemuliaannya. Dengarkan. Menjadi itu berarti hal baru, betul? Loh, ya firman itu kan ilahi, transenden. Firman itu transenden ilahi. Firman yang transenden itu menjadi manusia. Menjadi yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Oke, ini firman menjadi manusia, betul? Iya, berarti dia sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dicipta, betul? Boleh saya jawab? Mana ada sesuatu yang dicipta? Loh, tadi katanya menjadi, yang tadinya bukan manusia, yang tadinya bukan manusia menjadi manusia. Berarti sesuatu yang tadinya bukan menjadi manusia. Oke, kita mau lihat dulu ya perkataan Yesus itu. Yang mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada di mana itu ya, bro kiamat? Boleh saya jawab Pak Irben? Itu Yohanes 8 ayatnya yang ke-3 ayat terakhir. Oke, jangan di situ dulu. 8 Pak Irben. Yohanes. Enggak, jangan di situ dulu, Pak. Jangan di situ dulu. Ya, gimana? Oke, gini ya. Roma 1 ayat 3. Sebentar, teman-teman. Roma 1 ayat 3 jelas. Boleh Pak dibantu dibukakan? Atau saya buka kamera nggak apa-apa? Ini. Oh ya, boleh tunjukkan ya. Jadi diskusi itu berbasis data ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini room belajar Alkitab ya? Iya, betul. Ya, ini belajar. Oh, baik. Gak apa-apa. Iya. Makasih ya Ustadz Zuma ya. Roma 1 ayat 3 jelas di sini dikatakan tentang anaknya, yaitu yang kita sebut sebagai Mesias atau Al-Masih, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah ya, jadi Al-Masih itu memang haruslah manusia sejati, tetapi Al-Masih juga adalah pewahyuan dari Allah yang sejati. Di tempat kamu pewahyuan kan firman menjadi kar'a, bacaan, buku. Kalau di tempat kami firman itu menjadi manusia. Bukan berarti Quranmu, kalam nafsimu berubah jadi kalam nafsi, tidak. Ya, bahasanya kalam nafsian Quranmu masih ada. Sama halnya di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu tidak bercampur dengan keilahiannya. Nah, berarti dia ciptaan. Nah, sebentar ya. Kamu kan ingin framing. Loh, kami bisa mengatakan hal yang lebih jelas. Ibrani 2 ayat 18. Bentar, sabar bro. Ini waktunya Kristen bro. Sabar. Kamu tuh salah room. Kamu harusnya debat dengan bidat oneness yang mengalahkan kemanusiaan. Kalau kami tidak. Ya sudah, berarti Yesus ciptaan. Nah, Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, ini kodrat dia yang sejati, yaitu firman, yaitu Allah yang membawa banyak orang
kepada kemuliaan, siapa yang juga menyempurnakan Yesus yang membawa mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Makanya saya tahu diam dulu, sudah pasti suaramu saya tenggelamkan. Ini mikrofon 20 juta. Aduh, diam. Ya, Ibrani 2 ayat 14. Menciptakan Yesus. Ini mikrofon 20 juta, kau diam dulu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kencangin lagi suaramu, bro. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Karena Bapa itu tidak memiliki ini orang ya. Oke ya. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Cek ya. Kita akan tenggelamkan juara Zuma. Jadi terima kasih. Ketika Zuma berkata menanyakan tentang kemanusiaan Yesus, maka kita bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, sekarang sama halnya di dalam Islam, firman menjadi buku yaitu Quran. Siapa yang menciptakan? Maka Kristen mampu menjelaskan firman menjadi manusia. Teman-teman, kalam nafsi dari Yesus tidak berubah. Yang kita tanya itu adalah siapa yang mengadakan, yang menciptakan, yang menjadi. Nih, kamu mau debat nggak sih kamu? Kalau mau debat itu, pertanyaannya siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Ini saya jawab. Sabar, penginjil diam aja, penginjil, sabar. Mana jawabanmu? Siapa yang menjadi? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Itu pertanyaannya. Ini kamu mau debat nggak, bro? Kamu kenapa saya tanya jawaban? Oke, dengar dulu. Siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Oke ya. Cuma takut. Oke, Roma 1 ayat 3 jelas ya. Jadi menurut daging diperanakan dari Daud. Namanya manusia yang dijadikan adalah Adam. Yang ditanya siapa yang menjadikan? Secara daging diperanakan dari Daud, anak Maria. Ya, tetapi Yesus tidak. Nah, ini orang susah kalau mau dijawab begini. Yang menjadikan keturunan Daud itu siapa? Pasti ada yang manusia termasuk Muhammad itu diperanakan, bro. Makanya aku tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Ada nggak manusia yang lahir dari pohon kelapa? Makanya saya tanya siapa yang menciptakan? Aneh ini orang. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Sabar, ini masalahnya di tempat kalian almasi itu artinya pengusap. Lari kemana-mana. Yang ditanya makanya jangan khawatir. Gak usah kamu mendongeng. Saya tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Ada tubuh Yesus diciptakan. Lalu dari mana? Dari mana? Seluruh manusia secara daging segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada penciptaan. Halo. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu mana? Coba tunjukkan. Oh, berarti Zuma ingin mengatakan Quran itu makhluk diciptakan. Mana? Buktikan siapa yang menciptakan Yesus. Berarti Zuma ini adalah bidah Mu'tazilah yang sudah dikafirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. 90% Muslim di Indonesia adalah Sunni dan lebih dari 80% adalah Asy'ariyah. Mulai nangis, mulai kemana-mana. Kalau Zuma mengatakan Quran ciptaan, siapa yang menciptakan? Artinya dia adalah pengikut Mu'tazilah. Terima kasih, Zuma mengaku secara tidak langsung dia bidat Mu'tazilah. Siapa yang menciptakan tubuh? Heran, ini saya yakin Zuma tidak paham ilmu kalam. Yesus. Sekarang saya tanya coba, mazhab akidahmu apa? Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Atau Maturidiyah? Nggak bisa jawab. Jangan-jangan kau Syiah. Gini. Jangan-jangan Syiah kau. Bro, siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Siapa? Dia kan bingung. Enggak, dia kan bingung nih. Dia pertanyaannya. Ya. Kita lihat Bapak itu bukan manusia, tiba-tiba ada manusia. Berarti sesuatu yang dijadikan. Pertanyaannya siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Tubuh Yesus itu inkarnasi firman. Inkarnasi firman maksudnya gimana? Maksudnya inkarnasi firman gimana? Oke, ini saya naik. Coba tangkan bagaimana? Inkarnasi itu maksudnya apa? Biar kau belajar ilmu kalam ya. Ya, silakan. Belajar ini. Silakan. Oke, saya dikasih waktu berapa menit? Oke, kau dekati dulu gini aja. Silakan. Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Silakan. Artinya buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Sebentar. Oke, cek. Buktikan kalau Yesus. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Diam dulu, coba diam. Oke, siap. Kamu Ustadz mulutnya comberan, diam dulu. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Bang Juma, santai Bang Juma. Ya, saya santai, mereka ajak menjelasin. Dalilnya saya minta. Yesus bukan manusia mana? Diam dulu, makanya mulutmu diam. Ya, dengerin. Comberan mulutmu. Tenang dulu. Makanya jangan jualan obat. Bukan. Gini. Makanya gini juga. Kalau kamu sudah bertanya, izinkan orang menjelaskan sama kayak kami tadi. Itu tidak kena terhadap pertanyaan saya, saudara Erben. Yang saya tanya, buktikan Yesus bukan manusia. Ibnu Majah 37. Selama Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia, selama itu juga Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan ciptaan. Biarkan Jatin yang jawab. Silakan. Diam, makanya lu diam. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Coba. Majah itu surat apa? Jatin akan menjelaskan. Pak Erben bukain saya. Ibnu Majah 3771.
Oh hadis. Enggak, biarin dulu, biar dia nggak ngoceh-ngoceh dulu. Sunan Ibnu Majah 3771. Buktikan kepada saya, buktikan Jul, lu buktiin pada gue nih. Teman-teman muslim nggak usah kirim koin. Teman muslim nggak usah kirim koin. Thank you. Niat kalian thank you. Nggak usah kirim. Sunan Ibnu Majah. Masih banyak. Niatkan aja itu udah dapat pahala. Tolong gedein saya. Sekarang coba tunjukkan ke saya Yesus bukan manusia. Kok lama kali sih? Diskusi santai. Iya, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Saya buktikan dia bisa dijawab kode fisik mulus ya. Kuping gimana sih kuping? Ini kita mau buktikan, tenang dong bro. Ibnu Majah nomor berapa? Bisa bilillah, nggak usah sayang. 331 tadi ya? Bro Duran, Ibnu Majah berapa? Pertanyaan saya tentang Yesus kok larinya ke sini. Diam. Buktikan Yesus bukan manusia. Oke. Penyembah manusia. Please. Aku ustaz iblis. Udah, penginjil TikTok udah, biar saya mute aja. Silakan Bro Duran, apa mau sampaikan? Kenapa dia jadi manusia, Bijo? Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Bukan pertanyaan saya. Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Buktikan Yesus itu bukan manusia. Itu memang kami mengaku Yesus manusia dari mana sih lu? Berarti dia ciptaan. Manusia Yesus itu inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan karena dia manusia. Inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan. Kalau dia manusia berarti dia ciptaan. Kita ngomong firman menjadi manusia. Ya memang dalam segala hal disamakan dengan manusia yang lain. Berarti Yesus ciptaan. Makanya kamu boleh mengatakan itu, tapi jangan. Kolose 1 nomor 16 karena di dalam dikatakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Diskusi baik sih. Gimana? Al-Quran manusia berarti Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan kan? Itu ciptaan enggak, bro? Berarti Anda sudah akui kemanusiaannya berawal cuma. Berarti dia ciptaan. Quran itu ciptaan apa enggak? Buku Al-Quran, kertas dan tinta jelas ciptaan. Oke, coba. Berarti Anda sudah mengakui tubuh Yesus itu ciptaan. Berarti Anda sudah akui bahwa Yesus itu manusia. Berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui. Bahwasanya tubuh manusia Yesus itu ciptaan. Udah puyeng nih. Oke ya. Saya rasanya jelas nggak Pak Erban? Anda sudah akui ya? Oke, baik. Lanjut. Ya ini data yang dibawa oleh Duran mengaku Ibnu Majah 33771 bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat dengan bermuka seperti seorang bermuka pucat. Artinya kita nggak akan bahas Islam dulu bro, kita akan bahas Kristen. Tetapi kamu harus tahu ternyata ada di dalam Islamologi, yaitu di dalam hadis ini. Ternyata Al-Quran itu bisa bertajali ya Mr. Apologet ya. Dalam seperti orang yang bermuka pucat. Oke. Sekarang kembali ke tema. Aku mau tanya. Sekarang kembali ke Mr. Apologet, suaramu tenggelam lama Zuma percuma. Kembali ke pertanyaan saya. Apakah Anda sudah mengakui? Apakah Anda sudah mengakui bahwa tubuh Yesus itu? Ya, ini kami tidak menggunakan terminologi ciptaan karena akan dipelintir oleh kamu. Tetapi kami bisa mengatakan jadi zaman dulu pun orang mengatakan disamakan dengan makhluk yang disebut manusia. Ibrani 2 ayat 14 dan 18. Bahkan tadi di Roma 1 ayat 3 Mesias itu datang yang diperanatkan secara daging oleh Daud. Jadi secara kemanusiaan Mesias itu diperanatkan oleh Daud. Ya, ini pelajaran buat kalian. Tetapi Yesus bukan manusia yang menjadi Allah. Sebentar, kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain. Bahkan secara daging dia keturunan Daud. Adalah ciptaan. Udah selesai. Ya, jangan dulu. Bukan kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain. Iya. Tetapi dia bukan manusia yang menjadi Allah. Bahkan di dalam Islam pun percaya Isa itu kalimatullah. Berarti sepakat Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya buka kamera enggak? Berarti kita sepakat belum selesai belum selesai. Adalah ciptaan. Oke, ini suara saya kedengaran ya teman-teman? Selesai ya? Dia selesai. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanatkan dari keturunan Daud ya. Masalahnya kalian tidak paham tentang anaknya ini, Mesias ini. Kalian tidak paham makna Mesias.
daging ini disamakan dengan yang lain, bahkan Roma 8 ayat 3 jelas. Ciptaan atau Mengapa demikian? Bahkan secara daging Yesus ini kedagingannya, kemanusiaannya serupa dengan manusia yang dikuasai dosa, bukan berarti dia berdosa. Oke, sudah. Ya, kemudian di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan di sini Yesus tidak berdosa dalam dirinya. Tetapi apakah Yesus itu kodrat mulanya adalah manusia? Ini kan pertanyaan. Kami bertanya-tanya. Ya, jadi Yesus itu adalah pribadi firman yang menjadi manusia. Menjadi ini bukan artinya dari benda padat ke benda cair, ya. Tetapi menjadi ini artinya mengambil rupa. Filipi 2 ayat 6 belum selesai karena kalian mengatakan Yesus adalah manusia saja, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus adalah pribadi ilahi, firman Allah yang mengambil rupa seorang hamba atau manusia. Masalahnya di dalam Muslim Islam, Yesus adalah cuma nabi. Ini yang menurut parameter Alkitab jelas ini penghinaan. Karena apa? Yesus bukan cuma nabi. Yesus adalah Mesias, Al-Masih yang dijanjikan. Dia nabi, imam, dan raja. Jadi sore hari ini saya akan tausiah di depan Ustadz Zuma yang mikrofonnya hanya 50.000, beli di pasar Loak. Kalau saya 20 juta pesan dari Eropa. Suara jelas saya tenggelamkan, cuma tidak akan kedengaran. Jadi orang Kristen itu memahami kemanusiaan Yesus yang sejati dan kealahannya yang sejati. Bukan masalah ciptaan, tetapi Mesias ini adalah manusia sejati dan Allah sejati. Yang namanya manusia sejati dikarenakan oleh manusia yang lain. Masalahnya di tempat kalian adalah Mesias itu Al-Masih itu pengusap. Al-Masih menurut Allah itu adalah nabi yang berjalan-jalan kakinya rata dan kerjanya mengusap, diusap-usap, dibelai-belai. Kok bisa Al-Masih artinya pengusap? Permulaan dari ciptaan. Bisa Al-Masih itu artinya pengusap. Ini kan tanda tanya. Situ sudah dikatakan. Mengapa Al-Masih itu artinya pengusap? Al-Masih itu adalah nabi, imam, dan raja. Al-Masih juga tidak akan mati. Al-Masih itu juga nabi terakhir khatam nabiin. Jelas Al-Masih itu tidak akan mati. Kalau yang mati itu setelah Al-Masih jelas nabi palsu. Cuma di mute terus. Nah, nabi palsu. Jadi Al-Masih jelas akan bangkit. Yesus adalah nabi yang masih hidup sekarang. Ini saya sudah cemen ya, suaranya terlihat. Nah, dadah. Sudah kenyang koin pergi dia, ya. Sudah kenyang koin pergi dia, ya. Sudah dapat koin pergi. Udah kencreng selesai berbukti pulang. Kencreng selesai pulang, ya. Quran juga makhluk. Quran itu ciptaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dimanapun berada. Apakah suara saya kedengaran? Cek. 1 2 cek si barakokok. Suara saya kedengaran, Bang? Teman-teman? Kok lama ya? Nggak kedengaran ya? Nggak ada yang jawab. Oh, baik, terima kasih Oki, sahabat Oki, thank you Anda menjawab. Baik, jadi teman-teman, tadi itu sengaja saya mengatakan terkait dengan apa yang ada dalam An-Naml ayat 12. Jadi di situ kalau kita melihat uraiannya, ada 9 buah mukjizat yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Memang tidak terinci dijelaskan di ayat An-Naml 12 ini. Tapi namanya umat Paulus, ya jelas aja pasti dia akan memelintir setiap pernyataan. Nah, kemudian kalau kita melihat kan sudah jelas yang diterangkan itu. Ada tangan, ada tongkat, ada paceklik yang panjang atau kemarau panjang, kekurangan buah-buahan, banjir bandang, belalang, terus kemudian ada kutu, ada katak, dan juga ada darah, ya. Itu jelas itu. Jadi ketika diterangkan di dalam ayat ini, di An-Naml ayat 12 ini, jelas sekali di situ Allah mengatakan bahwa niscaya ia akan keluar, dia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit, yakni bukan karena kusta atau penyakit lainnya. Maka Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya, dan ketika ia mengeluarkan, ternyata tangannya mengeluarkan cahaya seperti petir. Nah, itu mujizat cahaya yang ke-10, itu ya kan? Cahaya seperti petir itu yang ke-10. Tapi sengaja saya tidak menguraikan kepada mereka tadi. Yang pertama, apa yang ada di dalam tafsir ya, dijelaskan adalah tangan, kemudian tongkat, kemudian kemarau panjang, kemudian
bukan dikatakan di sana sebagai mukjizat yang diurai di dalam ayat An-Naml, tapi ini tafsiran. Yang pertama yang tadi itu adalah tangan, kemudian tongkat, kemudian kemarau, kemudian kekurangan makanan, kemudian banjir bandang, kemudian belalang, kutu, kata, dan seterusnya. Nah, dia mengukur hal ini dengan Bible, kan gitu. Dia mengukur dengan Bible. Padahal Al-Quran tidak bisa diukur dengan Bible. Al-Quranlah yang kemudian mengukur, menakar sebagai batu sandungan bagi kitab mereka gitu. Nah, kekeliruannya dia karena menganggap ini adalah sesuatu kesalahan dikarenakan di Al-Quran mereka itu mengatakan hal adanya kemudian angka yang berbeda. Padahal kalau kita melihat tafsir, ya, kita melihat tafsir, di situ ada yang dikatakan bagaimana kemudian menghilangkan harta, menormalkan hati, kemudian ada belalang, kemudian kutu, merubah air menjadi darah, kemudian ada kata, kemudian angin topan, ada hujan deras, kemudian kekurangan buah-buahan. Ini jelas semua itu ditunjukkan oleh Allah kepada Firaun. Jadi kita tidak ragu tentang itu. Yang menjadi Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara teman-teman para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma dan rekan-rekannya. Dan kita bisa memberikan penilaian terhadap setiap data, narasi, dan argumentasi yang mereka bawakan di hari ini. Apakah semuanya itu sesuai dengan subtema pembahasan mereka di hari ini, dan juga apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita bisa melihat bagaimana secara luar biasa teman-teman para apologet Kristen, Bang Duran, Pak Bom dan juga Ki Ahmad, mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan sehingga mereka bisa membawakan setiap data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya dan juga bisa menjawab pernyataan serta pertanyaan dari Bang Tsuma dan rekan-rekannya. Dan sehingga ketika mereka bisa menjawab hal ini membuat mereka, Bang Tsuma bersama rekan-rekannya menjadi kepanasan serta mereka terus mencari celah cara bagaimana untuk terus menyerang iman kekristenan dengan menggunakan suara besar lah, ya, bisa dibilang besar suara lah untuk menutupi setiap ketidaktahuan mereka, untuk menutupi setiap hal-hal yang mungkin semuanya itu sudah benar dan semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya, tetapi mereka terus menutup hati untuk tidak menerima kebenaran tersebut seperti itu. Karena kita lihat ketika kita menyimak diskusi atau debat tersebut, di mana Bang Tsuma ini kebanyakan hanya besar suara saja seperti itu, sedangkan data-data yang dia bawakan itu semuanya itu tidak ada isinya seperti itu ya kalau kita melihat. Karena apa? Karena kalau kita melihat Bang Duran bersama Ki Ahmad dan juga Pak Bom ketika mereka menyanggah setiap pernyataan dan pertanyaan dari Ustadz Tsuma ini, semuanya itu bisa dijawab dan dinyatakan dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya dengan sumber-sumber yang itu mendekati dari apa yang menjadi pertanyaan juga pernyataan dari Ustadz Tsuma dan rekan-rekannya seperti itu. Akan tetapi walaupun demikian ya kita bisa melihat bagaimana Ustadz Tsuma dan rekan-rekannya tetap bersikeras untuk mencari celah untuk menyerang teman-teman para apologet Kristen seperti itu. Namun walaupun demikian ya kita bersyukur bahwa para teman-teman apologet Kristen ini mereka bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka bawakan, iman keyakinan mereka juga mereka bisa pertanggungjawabkan di hadapan Ustadz Tsuma dan juga rekan-rekan yang lain, dan juga mereka bisa menyatakan apa yang benar dan juga bisa menyanggah apa yang seharusnya itu salah, dan mereka mencoba untuk meluruskan seperti itu. Dan kita terus berdoa supaya mereka, teman-teman para apologet Kristen ini, mereka boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mereka bisa menyatakan kebenaran, untuk mereka bisa memberitakan kabar sukacita, kabar baik kepada setiap orang di luar sana yang belum mengenal, bahkan mereka yang terus mengusik-musik iman kekristenan seperti itu, sehingga mereka juga boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke teman-teman, sekian diskusi atau debat dan video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.